Karena profitabilitas itu menggambarkan value suatu perusahaan. Tujuan perusahaan, ingat, adalah maximization shareholders value, ya, memaksimalkan value untuk para shareholders. Shareholders itu siapa? Ya investor, bisa banker, manajemen, founder, dan sebagainya, yang mana mereka menanamkan investasi ke dalam perusahaan ini. Dan value itu diukurnya dengan profit. Kenapa profit? Karena profit ketika bertambah itu akan diletakkan di dalam laba ditahan, ya, retained earnings di bagian neraca, bagian equity. Dan mana kalau laba ditahan itu makin besar dari waktu ke waktu, ukuran aset dan capital perusahaan itu akan makin besar, yang mana itu juga akan membesarkan value-nya para shareholders. Oke, di bagian analisis profitability ratio ini, di sini dibagi menjadi dua, yaitu rasio return dan rasio margin. Rasio return adalah yang menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Rasio margin adalah yang menghasilkan laba dari total pendapatan. Untuk rasio return, ini ada ROE dan ROE, ya, yang paling utama. Kemudian ini ada tambahan dari saya, yaitu operating cash flow to capital expenditures atau CAPEX. Sedangkan dari rasio margin, ini ada gross profit margin, operating margin, net margin, dan tambahan dari saya, free cash flow margin. Oke, di sini template dalam membaca ebook ini cukup simple, ya. Di sebelah kiri atas ini adalah judulnya. Kemudian kotak yang sebelah kiri ini terdiri dari formula, ya, cara menghitungnya, dan dari mana komponen formula ini bisa kita dapatkan di laporan keuangan. Misalnya, formulanya return on equity itu adalah net income dibagi total equity. Net income ini bisa kita peroleh di laporan income statement, ya. Kemudian total equity dari balance sheet, ya, di bagian equity. Kemudian di sebelah kanan atas ini adalah penjelasannya, catatan penting, ya, terkait rasio ini. Kayak misalnya tentang kenapa kita perlu mengukur ini, bagaimana kita mengukur ini, atau untuk apa kita mengukur rasio ini, dan standarnya seperti apa di industri. Kemudian di kanan bawah adalah contohnya dengan angka, ya. Jadi implementasi formula dengan angka. Kemudian nanti satuannya bisa dalam bentuk multiple kayak 1, 2, kayak gitu, atau dalam bentuk percentage. Misalnya kita mulai dari return on equity. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas ekuitas, ya, yang menghasilkan laba bagi si pemegang saham, memberikan value bagi si pemegang saham. Semakin tinggi angkanya semakin baik, umumnya itu di atas 15%. Tapi balik lagi, di tiap industri itu bisa beda-beda. ROE ini kadang bisa menyesatkan jika didorong oleh utang yang tinggi. Kemudian ROA, ya, return on asset. Ini rumusnya net income over total asset. Bisa diperoleh di posisi laporan keuangannya di sini. Kemudian catatannya adalah ini untuk menilai efisiensi aset, ya. Jadi setiap return, ya, itu tuh jadi setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan itu tuh bisa menghasilkan berapa returnnya. Jadi setiap Rp1 aset yang ditanam itu bisa mengenerate returnnya tuh berapa banyak. Efisiensinya tuh umumnya di atas 5%, namun bervariasi antar industri, ya, yang jelas. Kemudian cocok untuk perusahaan dengan aset yang besar dan kompleks. Contohnya adalah manufacture, yang banyak pabriknya, yang proses manufacturing produksinya tuh cukup kompleks, panjang, dan membutuhkan aset-aset besar yang banyak. Kemudian operating cash flow to CAPEX, ya, capital expenditures, seperti ini rumusnya. CFO ini adalah operating cash flow from operating activities over CAPEX, ya. Di sini penjelasannya adalah untuk menilai kemampuan manajemen membiayai belanja aset tanpa adanya utang tambahan, kayak gitu. Karena balik lagi, operating cash flow itu benar-benar cash flow yang diperoleh dari proses core business, ya, dari dia memperoleh cash dari pelanggan, dari customers, dan juga membayar cash kepada supplier, vendors, atau gaji karyawan. Rasio lebih dari 1 menunjukkan fleksibilitas investasi yang sehat. Rasio rendah menunjukkan ketergantungan pada utang. Next, kita masuk ke gross profit margin. Rumusnya gross profit over total revenue. Penjelasannya adalah ini untuk nunjukin efisiensi mengelola HPP, ya, operasional, yang mana itu untuk produce main product, ya, yang mana itu generate revenue buat si perusahaan. Gross margin yang tinggi lebih dari 50% itu adalah gross margin yang oke. Dan ini balik lagi, ya, bervariasi antar sektor, kayak gitu. Misalnya kalau kayak di skincare, rata-rata itu HPP-nya mungkin sekitar 50-60%, tapi ada juga case di mana perusahaan tertentu bisa HPP-nya sekitar 15% atau 25%, kayak gitu. Atau kayak misalnya di plantation atau di bisnis fishery, ya, itu biasanya sekitar 15% ataupun ada yang 10%. Jadi kalau misalnya kita melakukan analisis, ya, ada bisnis fishery gitu, yang mana itu gross margin-nya tuh lebih dari 15%, itu patut kita pertanyakan atau kita bedah lebih lanjut, itu segmen bisnisnya apa aja selain bisnis fishery-nya. Nah, margin rendah menandakan harga produksi yang tinggi, itu jelas, ya. Kemudian operating profit margin, ini formulanya operating
operating profit dibagi total revenue. Penjelasannya, untuk mengukur laba sebelum bunga dan pajak terhadap penjualan, juga termasuk dengan pendapatan dan pengeluaran lainnya. Rasio yang tinggi sekitar di atas 20% itu umumnya menarik, tapi balik lagi ya, ini tiap industri bisa beda-beda. Margin rendah bisa diindikasikan beban operasional berat. Tapi bisa juga kita lihatnya adalah kita bandingkan dengan performa di tahun-tahun sebelumnya, apakah ini memang konsisten segitu, atau tambah naik atau turun, atau kita bandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sejenis. Net profit margin, ini net profit dibagi total revenue. Penjelasannya laba bersih setelah semua biaya dibandingkan pendapatan, kemudian rasio lebih dari 10% itu umumnya yang bagus ya, biasanya menunjukkan kesehatan finansial. Fluktuasi margin bisa jadi sinyal ketidakstabilan pendapatan. Kemudian kita masuk ke perhitungan free cash flow yang unlevered, yang mana ini ya salah satu hitungan yang penting dalam DCF valuation karena sebagai basis dalam melakukan proyeksi ya dan perhitungan intrinsic value. Untuk memperoleh unlevered free cash flow ya atau UFCF ini formulanya adalah dari net income di add back ya, ditambah kembali interest yang sudah di take out bagian tax-nya, kemudian depresiasi dan amortisasi itu di add back karena itu adalah beban yang mana tidak ada pengeluaran cash-nya secara real ya, kemudian dikurangin dengan change ya, adanya pergerakan di net working capital yaitu dari inventory, revenue dan juga piutang. Kemudian dikurangi dengan capex ya, di antara awal tahun sampai ke akhir tahun itu ada perubahan capex-nya, itu mengurangi dari net income ini untuk menghitung unlevered free cash flow. Unlevered free cash flow ini sama dengan FCFF atau free cash flow to firm, itu sebagai indikator atau komponen free cash flow yang lebih akurat dipakai dalam menghitung DCF valuation. Kemudian apa itu change in net working capital? Tadi yang udah saya jelasin ya, itu adalah net revenue ditambah net inventory dikurangi net account payable periode ini ya, dikurangi dengan periode sebelumnya. Atau misalnya net revenue adalah angka dari account receivable dari awal tahun dikurangi dengan akhir tahun, inventory awal tahun dengan akhir tahun, account payable awal tahun dengan akhir tahun. Nah itu netnya berapa? Nah angka ini nanti yang mengurangi ya, dimasukin ke sini, ke mengurangi net income. Kemudian negatif dan over free cash flow itu dinilai sama buruknya oleh investor. Kalau free cash flow negatif pasti ya memang itu kurang bagus ya, berarti tidak ada kelebihan cash bagi para debtor maupun para kreditor maupun para investor gitu untuk dikembalikan dalam bentuk pokok dan bunga atau dalam bentuk dividen. Tapi kalau over free cash flow itu juga nggak bagus, artinya bahwa perusahaan ini dia tidak cukup cakap ya memanage cash-nya yang mungkin bisa dipakai untuk produksi atau ekspansi atau akuisisi perusahaan lain yang mana itu menghasilkan atau memberikan value added bagi si shareholders. Nah ini free cash flow to firm, FCFF margin, sama seperti yang tadi, tapi yang tadi perhitungan free cash flow-nya, ini kita hitung dia marginnya dibandingkan total revenue. Tujuannya adalah supaya tahu nih, sisa cash yang dapat didistribusikan yang tanpa mengganggu operasional itu tuh nilainya rendah atau negatif, itu menunjukkan investasi yang berat. Maksudnya nanti nunjukin ini dibandingkan dengan total revenue tuh dia berapa persen, dan nanti bisa jadi perhitungan atau pembandingan dengan perusahaan lain di industri yang sejenis, mana yang free cash flow marginnya tuh lebih oke. Tapi terlalu besar juga nggak bagus ya, karena itu menunjukkan manajemen keuangan yang tidak aktif. Kemudian interest expense margin, melihat interest expense dibagi total revenue, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang mana dia ini membutuhkan debt yang cukup besar ya, misalnya mungkin perusahaan mining, manufacture atau oil and gas gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya debt itu pasti datang juga dengan bayar pokok utang dan juga bunga. Nah, kita perlu bandingin nih antara perusahaan satu, beban bunganya dia dibanding total revenue dibandingkan dengan beban bunga perusahaan lain di industri yang sejenis. Semakin besar interest expense marginnya, itu berarti perusahaan ini memiliki beban yang lebih berat sehingga nanti menghasilkan profitnya tuh lebih kecil, yang mana memberikan value added ke para shareholders itu jadi lebih terbatas atau lebih kecil.